Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ardian Prayogi, NIM 19040324. Saya dari program studi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Saya di sini ingin membahas tentang bahan kuliah yang saya buat, yaitu tentang penggerakan atau actuating. Pertama, materi bahasan yang saya bahas pada kali ini dapat dilihat pada slide samping, yaitu yang pertama, konsepsi dasar pergerakan terbagi dua dalam pengertian pergerakan dan istilah-istilah dalam pergerakan. Yang kedua, ciri-ciri, fungsi, dan kegiatan penggerakan. Terbagi tiga, dari ciri-ciri dari penggerakan, fungsi dari penggerakan, dan kegiatan dari penggerakan. Yang ketiga, prinsip dan tahap penggerakan. Yang keempat, penghalang dalam proses penggerakan. Baiklah, masuk slide yang pertama, yaitu konsepsi dasar penggerakan atau actuating. Yang pertama, A, pengertian dari penggerakan tersebut. Penggerakan adalah aktivitas pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan bergerak untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditentukan, dan mereka berkepentingan serta bersatu padu dengan rencana usaha organisasi. Dapat dilihat pada slide di samping. Sedangkan menurut Arifin Abdul Rahman, bahwa penggerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja. Pada dasarnya, menggerakkan orang lain bukanlah hal yang mudah. Untuk dapat menggerakkannya, dituntut bahwa manajemen hendaklah mampu atau seni untuk menggerakkan orang lain. Kemampuan atau seni menggerakkan orang lain itu disebut kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, istilah-istilah dalam penggerakan. Istilah penggerakan yang pertama, leading atau menghantar atau memimpin. Yang kedua, directing atau memberi petunjuk atau arahan. Yang ketiga, motivate yaitu memberi motivasi, dorongan, alasan orang lain suka mengikutinya. Yang keempat, commanding, memberi perintah kepada bawahan. Materi bahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri, fungsi, dan kegiatan penggerakan, yang dapat dilihat pada slide di samping. Yang pertama itu ciri-ciri dari penggerakan. Di dalam penggerakan, upaya manajer agar berhasil dalam menjalankan pelaksanaan manajemen yang baik dan berkesinambungan, hendaknya mampu memahami kondisi dan situasi di dalam organisasi yang digerakkannya. Adapun ciri-ciri dari penggerakan tersebut antara lain, yang pertama, upaya yang berlandaskan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. Yang kedua, mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk memimpin anggota organisasi. Yang keempat, semua kegiatan-kegiatan organisasi diatur dengan baik. Dan yang kelima, pemberian bimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Kita masuki slide yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari penggerakan tersebut. Menurut Gerteri, penggerakan adalah menempatkan anggota pada kelompok agar kerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan atau pola organisasi. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, penggerakan adalah pengaktifan pada orang-orang sesuai dengan rencana-rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menurut Profesor Dr. Haji Arifin Abdul Rahman, penggerakan adalah kegiatan manajemen untuk orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Yang terakhir, menurut Profesor Dr. Sondang Pesiagian MPA, penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahannya sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas dan untuk tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. Dapat dilihat pada slide di samping untuk lebih jelasnya.
Selanjutnya, yang ketiga ialah kegiatan dari penggerakan. Kegiatannya antara lain yang pertama dorongan atau motivate, yaitu menggerakkan orang dengan memberikan rangsangan yang baik, alasan-alasan yang menimbulkan kemauan bekerja dengan baik. Yang kedua, yaitu pimpinan atau bimbingan, atau disebut juga dengan leading, yaitu memberikan bimbingan dengan contoh tauladan. Yang ketiga, perintah, pengarahan, atau directing, yaitu memberikan pengarahan dengan petunjuk yang benar, jelas, dan tepat. Dapat dilihat pada slide di sebelah saya. Baiklah, masuk ke materi bahasan yang ketiga, yaitu prinsip dan tahap dari penggerakan tersebut. Kita bahas dulu prinsip dari penggerakan. Dapat dilihat pada slide di sebelah atau di samping saya. Menurut Kurniawan, pada tahun 2009, prinsip-prinsip dalam penggerakan atau actuating antara lain, yang pertama, memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi, maksudnya melebihi dari dirinya sendiri. Yang keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna. Yang kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Yang ketujuh, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan menurut Harris, pada tahun 2011, penggerakan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu prinsip mengarah pada tujuan. Yang kedua, prinsip keharmonisan dengan tujuan. Dan yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Baiklah, kita ke slide selanjutnya. Dapat dilihat pada slide ini, kita masuk pada tahap dari penggerakan. Tahap dari penggerakan itu ada 3 macam, ataupun 3 tahap. Yang pertama itu pemberian semangat, motivasi, dan dukungan. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas ataupun pekerja untuk bekerja dengan baik. Dan yang kedua, pemberian bimbingan, pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi antara pimpinan dan staf, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap, pengetahuan maupun keterampilan staf. Yang ketiga, yaitu pengarahan atau directing atau commanding, yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala saran-saran atau instruksi kepada staf dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas agar terlaksana dengan baik dan terarah kepada tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Baiklah, slide selanjutnya ialah materi bahasan yang terakhir, yaitu penghalang dalam proses penggerakan. Beberapa halangan dalam menjalankan penggerakan antara lain, yang pertama, kurangnya keahlian dan menggunakan manajemen dalam menggunakan manajemen. Yang kedua, beragam-ragam dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga, tidak adanya kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang ketiga, tidak menepati janji atau fungsi-fungsi penggerakan. Yang keempat, tidak adanya dana serta fasilitas yang terbatas dapat menghasilkan kedisiplinan dan kesetiaan dari anggota organisasi tersebut. Yang keenam, kurangnya komunikasi di dalam organisasi. Yang ketujuh, tidak bisa membaca karakteristik setiap anggotanya. Jadi seorang manajer itu harus memahami karakteristik dari setiap anggotanya. Bagaimana dengan sikap anggota yang satu dengan sikap anggota yang lainnya, itu harus dipahami betul oleh seorang manajer. Yang terakhir, kurangnya rasa solidaritas yang tinggi. Jadi setiap anggota organisasi ataupun perusahaan, satu dengan yang lainnya itu harus ada rasa solidaritas di dalam dirinya dengan yang lain. Maka halangan ini tidak akan terjadi jika itu dilakukan dengan baik. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya
Ardian Prayogi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain waktu.